Om Swastiastu. Halo sahabat rumah belajar, ketemu pada hari ini kita akan belajar tentang biologi. Sebelumnya perkenalkan, nama Bumadi Juni Anggreni, guru SMA Negeri 1 Sawan, Kabupaten Buleleng. Nah, sebelum lanjut tentang pembahasan materi ini, pernahkah kalian berpikir mengapa air yang ada di bawah tanah bisa masuk, naik menuju ke bagian tumbuhan atau bagian daun? Ataukah berpikir bagaimana daun bisa berjemur di terik matahari tanpa mengalami kekeringan, seperti halnya pada manusia? Jika berjemur itu akan mengalami dehidrasi. Nah, inilah bahwa tumbuhan memiliki jaringan penyusun yang sangat unik. Itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis jaringan yang menyusun tumbuhan. Yang kedua, memahami sifat totipotensi sel dan kultur jaringan. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur sel dan fungsi jaringan yang menyusun organ tanaman. Pada layar nampak gambar sel. Sel ini merupakan bagian yang paling sederhana daripada penyusun jaringan. Nah, sel ini memiliki kemampuan yang disebut dengan totipotensi, yaitu kemampuan suatu sel tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang menjadi jaringan dan organ yang sempurna seperti halnya individu yang baru. Ayo, sahabat rumah belajar, kita sekarang belajar mengenai jenis-jenis jaringan apa sajakah yang menyusun tubuh tanaman, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Ayo, kita akan belajar sekarang mengenai jaringan yang pertama, yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini memiliki ciri-ciri yang khusus. Pertama, selalu membelah, dinding selnya tipis, kemudian mengandung banyak protoplasma, susunannya rapat, dan meristem ini sesuai dengan letak pada tubuh tanaman. Itu ada yang disebut jaringan meristem primer, ada jaringan meristem sekunder. Meristem ini ada disebut dengan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, ini contoh pada organ tanaman yang dibentuk oleh jaringan meristem. Masing-masing ada di ujung, ada di tengah-tengah, dan ada yang di bagian akar. Nah, kita pelajari bagian jaringan tumbuhan yang kedua, yaitu jaringan dewasa atau jaringan permanen. Berdasarkan struktur dan fungsi daripada jaringan ini dibedakan menjadi yang pertama jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penyokong, dan yang keempat jaringan pengangkut. Baiklah, kita akan bahas satu persatu mulai dari jaringan epidermis. Nah, pada layar nampak gambar jaringan epidermis, di mana jaringan ini terletak paling luar, kemudian dinding selnya tipis, dan susunan selnya sangat rapat, kemudian tidak mengandung klorofil. Jaringan ini bisa mengalami modifikasi, seperti pada daun dia akan mengalami tumbuh menjadi trikomata, kemudian menjadi stomata, dan menjadi kutikula. Sedangkan pada batang akan tumbuh menjadi lentisel dan duri palsu, pada akar akan tumbuh menjadi kaliktra dan rambut-rambut akar seperti nampak pada layar. Nah, kita akan bahas bagian yang kedua, yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim itu berada di seluruh bagian tanaman, ada yang di bagian daun, ada bagian batang, ada bagian umbi, atau ada juga bagian akar. Masing-masing memiliki struktur yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Kalau berperan sebagai fotosintesis, dia akan memiliki klorofil sehingga berwarna hijau. Yang berperan tempat cadangan makanan akan berperan di dalam umbi-umbian, ada juga di bagian batang akan mengandung minyak. Ada juga yang mengandung protein, ada juga yang mengandung senyawa nitrogen.
Dan ada juga berperan untuk menyimpan cadangan air seperti pada tanaman kaktus, lidah buaya yang hidup di daerah kering dan menyimpan air yang hidup di daerah yang basah, dan sehingga tanaman bisa hidup dengan kambang di atas air. Nah, sekarang kita akan bahas bagian jaringan dewasa yang ketiga, yaitu jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, sesuai dengan fungsinya, jaringan ini disusun oleh sel-sel yang sangat tebal. Nah, ada yang berada pada batang dan daun yang masih muda, sering disebut dengan jaringan korenking, dan ada pada bagian yang jaringan dewasa ini berada di badan biji-bijian seperti biji kelapa, ini disebut dengan seborrheic. Nah, dindingnya sangat tebal. Nah, untuk jelasnya, kita bisa lihat bersama-sama gambar struktur daripada jaringan penyokong. Nah, kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu jaringan pengangkut. Jaringan ini berdasarkan struktur dan fungsinya dibagi dua. Yang pertama, jaringan silim atau disebut dengan pembuluh kayu, berperan untuk mengangkut air dan garam mineral dari bawah tanah menuju ke seluruh bagian tanaman. Kemudian pembuluh fluim atau disebut dengan pembuluh tapis, ini akan mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tanaman. Nah, sahabat rumah belajar, demikianlah pembahasan materi kali ini. Nah, kalian bisa melihat evaluasi berikut. Sebelumnya, saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.